Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Berikut ini adalah tugas ruang kolaborasi modul 2.3 tentang kucing untuk supervisi akademik calon guru penggerak angkatan 8. Adapun anggota kelompoknya ialah saya sendiri, Husnul Arifin dari SDN Ploso 5 Surabaya, dan juga Ibu Miliase Sofi Astuti dari SDN Bulak Rukem 1 Surabaya, dengan pengajar praktek kami yaitu Ibu Yesisi Arminda Yusef dan juga Ibu Rahayu Priyatin sebagai fasilitator kami yang selalu mendampingi kami. Dalam kegiatan kucing ini ada dua masalah yang kami angkat. Masalah yang pertama, ada seorang guru melihat rekannya yang tampak lesu, tidak bersemangat, dan tidak ada motivasi. Kemudian ditanya, ternyata rekan tadi bercerita bahwa akhir-akhir ini muridnya tidak menunjukkan hasil yang maksimal saat pembelajaran dan tidak adanya motivasi pada diri murid dalam mengikuti pembelajaran. Akhirnya, ketahui akar masalahnya adalah penggunaan media atau metode yang kurang bervariatif dan menyenangkan. Selanjutnya, permasalahan yang kedua adalah seorang guru melihat salah satu muridnya yang bingung mencari buku-bukunya. Kemudian, guru menghampiri murid tersebut, dan muridnya pun memberitahu bahwa bukunya terselip entah kemana. Setelah di-cross-check lagi, ternyata si murid tadi sebenarnya tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan bahkan sering tidak mengerjakan tugas. Berikut ini cuplikan kucing yang kami lakukan. Sehat dan bahagia Bapak Ibu. Berikut ini tugas ruang kolaborasi kami untuk praktek kucing dengan dua permasalahan. Masalah pertama adalah ada teman kami yang bernama Bu Sofi. Nah, Bu Sofi ini ternyata punya masalah terkait dengan pembelajarannya. Bu Sofi merasa bahwa dalam pembelajarannya ini muridnya ini kurang maksimal, padahal beliau merasa pembelajaran sudah dilakukan dengan baik dan fan-fan saja. Nah, beliau menganggap bahwa metode dan medianya ini masih monoton sehingga perlu perbaikan-perbaikan yang lebih baik untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan dan berpihak pada murid. Berikut ini adalah cuplikan kucing yang kami lakukan berdua. Assalamualaikum Bu Sofi. Waalaikumsalam Pak Arif. Bu Sofi, ada permasalahankah Bu? Ini saya lihat akhir-akhir ini itu Bu Sofi ini termenung dan kurang termotivasi. Iya ini Pak, saya ini kok kayaknya ada sesuatu yang harus saya benahi, tapi saya tidak tahu yang mana yang akan saya benahi Pak. Karena anak-anak ini kok semakin lama nilainya semakin turun gitu loh Pak. Makanya saya ini mau merubah apa yang sudah saya lakukan, tetapi saya bingung mau mulai dari mana. Maaf Bu Sofi, mungkin Bu Sofi bisa cerita ya, pembelajaran seperti apa sih yang Ibu Sofi lakukan di kelas pada anak-anak sehingga kok membuat tidak semangat? Dan hasil pembelajaran anak-anak itu juga tidak sesuai dengan harapan Bu Sofi. Ya seperti guru yang lainnya Bapak, saya mengajar ya sesuai dengan buku yang saya punyai dan juga yang anak-anak pegang. Saya menyampaikan sesuai apa yang ada di buku, Pak. Saya menerangkan, kemudian saya memberikan penjelasan ke anak-anak. Saya suruh maju ke papan tulis. Ya begitu, Pak, seperti guru-guru yang lainnya. Iya, itu kalau saya perhatikan yang Bu Sofi ceritakan dari pihak Bu Sofi sendiri. Nah sekarang bolehkah saya tahu Bu ya, kira-kira itu aktivitas siswa di kelas itu seperti apa ya Bu ya? Ya seperti halnya murid yang lainnya Pak, ketika saya menerangkan,
setelah menerangkan dan menjelaskan, saya memberikan soal kepada anak-anak sesuai apa yang sudah saya terangkan tadi, Pak. Kadang saya menuliskan soal-soal itu di papan tulis dan juga saya mendikte anak-anak. Jadi yang dilakukan anak-anak setelah saya menjelaskan adalah mengerjakan soal-soal yang sudah saya berikan, Pak. Oh gitu. Kalau saya tarik tadi bahwa anak-anak ini cenderung lebih mendengarkan ceramahnya Bu Sofi, kemudian mengerjakan tugas. Betul itu Bu ya? Iya, Pak. Nggih. Kemudian Bu, mungkin mohon maaf juga, Bu Sofi pernah nggak menggunakan media dalam pembelajaran Bu? Pernah saya, Pak. Waktu itu saya menggunakan media yang saya buat sendiri, Pak, walaupun sederhana. Jadi anak-anak menempelkan bagian-bagian tubuh, organ tubuh manusia, Pak. Oh gitu ya, berarti pernah. Kemudian akhir-akhir ini saya lihat Bu Sofi ini juga jarang sepertinya menggunakan media Bu ya. Benar gitu Bu ya? Menggunakan media. Iya, Pak. Saya jadi malas ya, Pak ya, membuat media yang dulu saya gunakan, Pak. Iya. Ini juga dulu setelahin media itu, ini Bu, ketika saya tahu lewat kelasnya Bu Sofi itu ternyata Bu Sofi kok enggak seperti dulu gitu ya. Kalau dulu itu saya sering melihat Bu Sofi itu keluar kelas, kemudian mengajak mengajak siswa keluar kelas, mengamati daun, melakukan observasi. Saya lihat itu anak-anak itu kok kelihatannya lebih senang gitu ya. Kalau menurut Bu Sofi itu bagaimana ya? Perbandingannya mungkin Bu Sofi bisa membandingkan ketika Bu Sofi yang dulu menggunakan media, kemudian Bu Sofi juga menggunakan pembelajaran di luar kelas, dengan yang Bu Sofi rasakan sekarang. Katanya tadi anak-anak itu di kelas hanya mendengarkan, kemudian diberi tugas. Gimana Bu menurut Bu Sofi itu perbandingannya? Iya ya, Pak ya. Dulu itu saya suka mengajak anak-anak untuk belajar di luar kelas. Dan anak-anak kayaknya senang sekali dan bahagia kalau belajar di luar kelas. Apalagi kalau mereka mengerjakannya secara berkelompok, kemudian mempresentasikannya. Itu kayaknya mereka lebih bahagia, lebih senang kalau saya ajak untuk mengerjakan atau belajar di luar kelas seperti di greenhouse gitu loh, Pak. Itu kok Iya. anak-anak rasanya semakin senang ya, Pak, ya? Iya, terus kalau sekarang itu memang ada kendala Bu ya. Sekarang kok Bu Sofi tidak membuat media lagi, kemudian metodenya juga sepertinya monoton-monoton seperti yang katakanlah jadul gitu. Apa ada kendala ya Bu Sofi ya? Iya, Pak, sebetulnya saya tuh pengen ya kayak guru-guru yang masih muda gitu ya, Pak, ya, untuk bisa menggunakan media IT yang lebih canggih lagi gitu. Saya tuh sebetulnya pengen belajar, Pak, kepada mereka. Tapi kok rasanya saya tuh malu ya, Pak, ya, untuk bertanya gimana caranya membuat media itu, Pak. Kalau menurut Bu Sofi sendiri, kira-kira usia Bu Sofi yang sudah senior gitu, kemudian sama yang muda-muda itu, menurut Bu Sofi itu eh, penting nggak Bu, seorang guru yang meskipun sudah senior, sudah melalang buana itu perlu nggak Bu untuk mengupdate ilmu-ilmu itu penting nggak Bu ya? Kira-kira menurut Bu Sofi sendiri? Iya, Pak, penting ya, Pak, ya. Harusnya saya menyesuaikan apa yang diinginkan anak-anak. Jadi saya harusnya membuat media yang memang betul-betul disukai oleh anak-anak, Pak. Iya, terus kemudian kalau Bu Sofi bisa apa namanya seperti itu, kira-kira bagaimana ya cara Bu Sofi untuk meningkatkan kompetensi yang Bu Sofi lakukan tadi ya, misalkan tadi kan Bu Sofi katakan media sama metode, kira-kira seperti apa yang ya Iya, caranya untuk Bu Sofi lakukan? iya ya, Pak, ya. Harusnya saya itu uh, tidak boleh malu bertanya kepada yang lebih muda ya, Pak, ya. Coba sih, Pak, nanti saya akan belajar dari teman-teman yang lebih muda untuk membuat media, Pak, dari Canva.
seperti yang pernah dilakukan Bu Nanda sama Bu Elma, Pak. Iya, kalau tadi bagus itu Bu, bertanya dengan yang muda, kemudian berlatih menggunakan Canva karena zaman sekarang itu kan zaman modern, zaman 4.0 ya Bu Sofi ya. Jadi kita tidak boleh ketinggalan seperti yang Bu Sofi katakan. Selain itu kira-kira apa lagi ya Bu Sofi yang bisa kita lakukan ya selain dua itu? Iya, saya harus sering buka PMN nih, Mbak, ya. Tentang apa situsnya Kemendikbud ya, agar saya juga nggak ketinggalan, Pak. Saya harus Oh, cari-cari materi-materi, terus mencari apa proses pembelajaran, melihat, mengamati apa yang sudah pernah dilakukan oleh guru-guru yang lainnya, Pak, melalui situs Kemendikbud itu, Pak. iya Selain itu itu Bu saya Sofi. juga ini, Pak, kalau saya sih, saya juga nanti kalau ada workshop atau apalah, Pak, tentang pembuatan media, saya pasti akan ikut, Pak. Iya, bagus sekali itu Bu Sofi ya. Oh, sudah punya rencana yang luar biasa. Kemudian kira-kira Bu Sofi untuk memperbaiki, merubah mindsetnya Bu Sofi sendiri itu gregetnya itu kapan yang akan dimulai Bu Sofi kira-kira ya? Saya akan buat planning, Pak, ini, Pak, biar biar bisa mengatur waktu kapan saya mengajar, kapan nanti saya belajar dengan teman-teman, saya pasti, ini, Pak, selesai saya mengajar, kalau ada teman Bu Elma atau Bu Nanda juga ini, saya akan janjian, Pak, dengan mereka, Pak, mulai besok mungkin, Pak. Iya, terus siapa lagi Bu kira-kira yang bisa mengingatkan mungkin di rumah kayak atau di sekolah selain Bu Nanda sama Bu Iman kira-kira siapa lagi Bu yang bisa mengingatkan, memotivasi Bu Sofi gitu? Eee, kayaknya yang bisa memotivasi saya itu adalah guru senior, Pak, teman akrab saya juga itu, Pak. Kayaknya, kita nanti akan sama-sama deh, Pak, untuk belajar bersama itu. Jadi kita bisa saling mengingatkan, Pak. Jadi alhamdulillah Bu Sofi ternyata luar biasa ya, sudah dapat menemukan solusinya sendiri, menemukan eh, apa namanya jalan keluar dari permasalahannya sendiri. Nah, semoga dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, Bu Sofi bisa melaksanakannya dengan baik, ya. Kemudian Amin, bisa Pak. menjalankannya secara berkelanjutan. Iya. Ya, itu Terima ya Bu kasih Sofi loh, ya. Pak Arif. Sudah Ya. siap, sudah siap Bu Sofi ya, siap ya. Iya, Pak, insya Allah, Pak. Terima kasih loh, Pak Arif, ya, motivasinya kepada saya, Pak Arif. Ini Pak Arif jadi Hmm, ikut menyelesaikan masalah saya. Sekali lagi terima iya. kasih, Pak Arif. Iya, mungkin sampai di sini ya Bu ya diskusi kita ya Bu ya. Iya, Bu Pak. Sofi, karena sebentar lagi kita akan masuk kelas ya. Iya, Terima Pak. kasih ya Bu Sofi ya. Iya, Pak, sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah terkait refleksi diri latihan kucing ya. Dari apa yang sudah kami lakukan berdua tadi kita lakukan. Yang pertama, refleksi diri bahwa apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Menurut saya, kegiatan kucing yang sudah baik tadi sudah dimulai dengan nyaman dan juga santai, rileks. Kemudian juga menurut saya juga sesuai dengan alur tirta. Ada tujuannya, kemudian identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi yang akan dilaksanakan, kemudian ada tanggung jawab untuk memperbaiki masalah yang ada. Kemudian pelaksanaan secara keseluruhan sudah baik, meskipun masih terlihat terbata-bata, meskipun masih terlihat kurang optimal karena mungkin kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang masih baru dan juga butuh pengalaman karena hal ini adalah hal yang pertama kami dalam melakukan coaching. Kemudian yang kedua pertanyaan apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau menurut saya, yang perlu saya tingkatkan adalah menggali pertanyaan-pertanyaan terbuka. Terbuka untuk yang lain-lainnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang lain yang kiranya dapat memaksimalkan potensi yang ada pada kunci saya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh atau presensi sebelum dan saat melakukan coaching? Nah, untuk
kehadiran penuh bagi saya pada saat sesi coaching yang saya lakukan adalah terus berusaha fokus pada kunci dengan mendengarkan aktif, kemudian bersikap terbuka apapun pendapat yang diberikan, kemudian sambil diselingi dengan candaan-candaan pelaksanaan kucing kami tidak kaku dan kucing juga merasa nyaman. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Hal yang perlu saya tingkatkan adalah selalu berkomitmen, terus berlatih teknik kucing secara berkelanjutan seperti keterampilan dalam mengajukan pertanyaan terbuka dengan menonton video-video kucing-kucing yang sudah ada, baik itu di YouTube maupun aksi-aksi nyata guru-guru penggerak yang terdahulu. Mungkin itu refleksi dari coach. Selanjutnya akan dilakukan refleksi oleh coach. Apa yang Anda rasakan pada saat di kucing? Saya pada saat di kucing merasa senang sekali. Saya bersemangat, sangat terbantu dalam proses coaching karena bisa berbagi tentang masalah yang saya hadapi dan saya berusaha untuk mencoba mengatasinya dengan menggali dan memaksimalkan apa yang sudah saya miliki atau memaksimalkan potensi yang saya miliki. Itu adalah yang saya rasakan ketika saya menjadi kucing. Berikutnya adalah permasalahan yang kedua yang akan dibawakan coachnya oleh Bu Sofi. Silahkan Bu Sofi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus kedua ini, terjadi permasalahan seorang siswa yang bernama Arif, yang sebetulnya Arif ini adalah seorang anak yang pintar dan selalu aktif bersosialisasi dengan teman-temannya. Tetapi pada akhir-akhir ini, Arif terlihat sangat malas sekali mengerjakan tugas-tugas rumahnya. Sudah beberapa kali ini dia tidak pernah mengerjakan tugas rumahnya. Demikian percakapan saya selaku coach dan kucing Arif. Arif, coba kamu ke sini sebentar, Nak. Iya, Bu, saya akan ke sana, Bu. Ya. Arif, Bu Guru perhatikan dari tadi kamu di sana bongkar-bongkar tas. Ada masalah apa, Nak? Iya, Bu, ini Bu, saya nyari buku saya ini nggak ketemu, nyari buku tugas saya, Bu. Dari tadi saya bongkar-bongkar ini nggak ketemu semua, sudah saya keluarkan buku-bukunya. Ini nggak ketemu-ketemu, Bu. Sudah saya cari-cari di kolong meja saya sampai tadi juga pernah keliling ke ini, Bu, ke belakang itu cuma nyari buku saya, buku tugas, tapi tetap nggak ketemu, Bu. Oh, begitu. Buku tugas. Teman-temanmu dari kemarin sudah mengumpulkan loh. Ini tadi juga, ini di mejanya Bu Guru sudah penuh bukunya teman-temanmu yang mau dinilai oleh Bu Guru. Nah, Arif, coba kamu ingat, berapa kali kamu tidak membawa buku tugasmu? Berapa kali, Bu? Iya, Bu, ya. Kayaknya banyak ya. Sebentar, Bu, ya. Berapa kali ya? Nah, coba diingat. Ingat. Ayo. Iya. Diingat, Kayaknya Arif. sekali ya. Ingat saya sudah 5 kali, Bu, ya tidak mengerjakan PR, Bu, ya. Jadi bukunya nggak ketinggalan ya? Jadi bukunya nggak ketinggalan kan? Iya, Bu, nggak ketinggalan. Nggak ketinggalan, tapi Arif sebetulnya nggak mengerjakan PR gitu ya, tapi Arif bilangnya bukunya ketinggalan. Iya, Bu, saya nggak mengerjakan PR, Bu. Tadi malam tidak sempat mengerjakan PR, Bu. Tadi bangun terus keburu-buru masuk sekolah, Bu. Jadi PR-nya belum sempat Ya. dikerjakan. Sebetulnya ada apa
kok akhir-akhir ini kamu nggak pernah mengerjakan tugas itu ada apa toh? Dulu kamu rajin Ini sekali loh. iya. Ini Bu, masalahnya ini kan saya seneng Bu dibelikan HP baru. Terus TV di Mhm. rumah juga baru. Jadi saya ini kalau di rumah kalau malam itu lebih suka nonton TV Bu sampai larut malam gitu Bu. Kemudian habis nonton TV itu Oh, saya lanjutin main game Bu karena game itu HP-nya seru. Terus gamenya juga baru-baru Bu, jadi sangat seru banget. Itu Bu. walah, main game boleh kok, nggak ada yang larang. Jadi HP-nya Arif baru, sampai Arif lupa mengerjakan tugasnya Arif, gitu. Nah, kira-kira Arif main game itu boleh nggak ada yang larang. Tetapi Arif kira-kira main game sama mengerjakan PR tugasnya itu lebih penting mana ya? Sebenarnya sih penting PR ya Bu ya. Sebenarnya sih penting Nah, PR. Iya. terus kalau memang penting PR, apa yang akan Arif lakukan? Iya Bu. Kalau menurut saya sebenarnya sih memang PR Bu ya. PR itu bisa membuat kita pintar Bu ya. Bisa buat latihan. Kemudian juga bisa belajar di rumah. Kemudian kalau saya tidak tahu Mhm. itu bisa tanya-tanya ayah sama ibu loh Bu kalau di rumah ini Bu. Makanya karena ketahuan lagi Bu ya saya kelima kali nggak ngerjakan PR ya saya akan berusaha Bu ya. Terus bagaimana ya Bu ya? Gimana caranya ya? Pinter. Berarti Arif Hmm, ini sudah bagus loh, sudah mengerti loh kalau PR itu iya, adalah tempat untuk belajar di rumah, ya kan? iya Bu, Arif sudah iya, pintar, sudah mengerti, Arif luar biasa. Uh, iya terus, Bu. terus ini Gini, gimana Arif? iya Bu, ini Bu, saya mau rencananya Uh-uh. apa begini ya Bu ya? Saya akan mencoba deh Bu merubahnya. Nanti saya akan berusaha membuat jadwal main HP, kemudian nonton TV dan mengerjakan tugas ya Bu ya. Nanti saya akan buat tabel, kemudian saya berikan Bu Sofi deh. Nanti Bu Sofi cek ya Bu ya jadwal saya sudah benar apa tidak gitu. Boleh Bu ya? Boleh ya Bu ya? Iya, iya, iya tadi Arif, tadi Iya, tadi uh-uh. saya berencana membuat jadwal Bu Sofi, nanti Uh-uh. jadwal antara main HP, nonton TV, mengerjakan tugas saya buat jadwal. Nanti kalau tidak benar nanti dibenerin Bu Sofi ya, gitu ya Bu ya. Wow, bagus sekali kamu Arif, mau sampai membuat jadwal. Berarti ini nanti dibuat jadwal ya, jadwal keseharian Arif ya, begitu kan? Iya Bagus Bu, nanti sekali. setiap Heeh, iya, jadwal Arif ngapain aja gitu kan? iya Luar Bu. biasa. Hmm. Arif bagus sekali idemu. Idenya sangat luar biasa. Nah, kira-kira apalagi ya yang bisa kamu lakukan ya selain membuat jadwal itu? Eh, Biar biar oh kamu ingat iya Bu. seluruhnya dengan PR. Oh ini Bu, mungkin ya Bu ya, mungkin nanti kan HP saya baru, saya Ya. manfaatkan aja Bu. Nanti saya pasang alarm, Oh, notifikasi, nanti jam sekian saya harus belajar, saya harus mengerjakan pintar. tugas, gitu Bu ya, mungkin bisa gitu ya Bu ya. Nah, bagus. Berarti kamu bisa memanfaatkan apa Iya, yang kamu punya di rumah. Luar biasa. iya, Muridnya Bu mm-mm. yang satu ini. Nah, selain itu, siapa sih yang bisa bantu kamu di rumah agar kamu bisa diingatkan orang rumah? Di rumahmu ada siapa yang Eh, kira-kira bisa mengingatkan Ini Bu, kamu? yang selalu mengingatkan saya Bu, ibu dan kakak saya Bu, yang biasanya selalu
menjewer kuping saya nih, ada kalau saya nggak ngerjakan tugas ini kuping ini dijewer Bu, ada gitu Bu. Jadi nanti kalau ibu saya itu lupa mengingatkan, biar kakak saya Bu yang ingatkan. Kalau kakak saya nggak bisa ingatkan, biar gantian ibu saya yang ingatkan Bu. Jadi kan ada 2 orang, masa lupa semuanya Bu? Kalau saya lupa kan nggak apa-apa Bu, masa ibu sama kakak saya lupa semuanya? Oke, luar biasa Arif ternyata. Itu kapan kira-kira dilakukan Arif? Semua itu? Segera deh Bu, nanti setelah pulang dari sekolah saya akan sama ibu juga sama kakak Bu membantu Arif menyusun jadwal. Terus besoknya saya berikan Bu Sofi deh untuk dilihat Bu Sofi sudah betul apa tidak atau perlu diperbaiki gitu Bu. Oke, luar biasa. Memang kamu anak yang hebat. Nah, sekarang karena sudah ada solusi dari Arif Satu lagi sendiri. Bu, iya Bu, satu Ya, lagi Bu. apa? Saya janji deh untuk berusaha Bu. Saya akan berusaha melaksanakannya Bu. Supaya ini Ya, saya tidak ketinggalan jam pelajarannya ini Bu, materi pelajarannya Bu Sofi ya Bu ya. Saya janji ya. deh untuk nanti melaksanakannya dengan baik Bu. Iya, Alhamdulillah. iya Bu. Arif, alhamdulillah Arif sudah luar biasa, sudah hebat. Nah, semoga besok Arif tidak lupa lagi mengerjakan PR-PR-nya. Dan Arif selalu rajin. Nah, Arif, sekarang Arif boleh istirahat terlebih dahulu. Silakan istirahat bersama teman-temanmu, Nak. Iya, makasih Bu Sofi. Dadah Bu Sofi. Bye-bye. Terima kasih, Arif. Refleksi diri latihan coaching pada kasus kedua ini, saya Miliase Sofi Astuti selaku coach pada kasus kedua. Di sini ada beberapa pertanyaan pemantik yang akan saya jawab. Yang pertama yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Menurut saya, kegiatan coaching dengan Alul Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab, itu sudah berjalan dengan baik. Meskipun masih terlihat agak sedikit kaku karena ini adalah pengalaman pertama saya untuk menjadi coach. Saya sehingga masih perlu banyak lagi belajar. Jadi agar pelaksanaan antara coach dan coaching itu bisa berjalan dengan santai. Sedangkan pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut saya, yang akan saya tingkatkan adalah menggali pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, yang lainnya untuk memaksimalkan potensi yang ada pada diri Kuci. Kemudian, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Menurut saya, untuk kehadiran penuh sesi coaching yang saya lakukan adalah berusaha fokus pada coaching dengan mendengarkan aktif, bersikap terbuka, dan kadang-kadang diselingi dengan candaan-candaan kecil supaya pelaksanaan coaching tidak kaku dan coaching juga lebih nyaman. Kemudian pertanyaan pemantik terakhir adalah apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Di sini hal yang perlu saya tingkatkan adalah selalu berkomitmen dan terus berlatih terhadap coaching secara berkelanjutan seperti keterampilan mengajukan pertanyaan, terbuka dengan menonton video-video coaching yang ada di YouTube maupun di media sosial, ataupun aksi nyata dengan guru-guru penggerak lainnya maupun dengan guru-guru yang berada di sekitar saya. Mungkin itu refleksi dari saya selaku coach. Dilanjutkan kepada Bapak Muhammad Gusnul Arifin selaku coaching. Terima kasih Bu Sofi. Saya selaku coaching setelah melakukan coaching, jadi coach oleh Bu Sofi tadi,
bahwa saya ini merasakan, saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Saya merasakan semangat, saya termotivasi, saya sungguh sangat terbantu dengan kucing ini karena bisa saya berbagi masalah. Saya bisa menyelesaikan dan juga mencari solusi-solusi terhadap diri saya sendiri dengan panduan oleh Bu Sofi, sehingga apa yang saya lakukan itu adalah dari diri saya sendiri, sehingga nantinya akan menjadikan diri saya lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Sofi yang membantu saya dalam memaksimalkan potensi dalam mencari masalah, mencari solusi yang saya hadapi. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak Gusnul Arifin. Demikian ini tadi adalah praktik dari kami kelompok 2 guru penggerak Bapak Gusnul Arifin dan juga saya Miliasih Sofi Astuti. Monggo Pak Arifin. Yeah. Terima kasih Bu Sofi. Langsung aja Bu Sofi disimpan. Sudah cukup mungkin. Yeah. Langsung aja di stop Bu Sofi. Demikian kegiatan kucing yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.